Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 731. Bunuh Park Sung-woo. Balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Benar saja, jumlah Buddha sama banyaknya dengan jumlah majikan. Bawahan bajingan Park Cheng-woo ini berani menganiaya istri baru Adinata. Bagaimana mungkin Adinata masih membiarkannya hidup di dunia ini? Namun, Adinata sekarang mengenakan jubah tembus pandang, sehingga keberadaannya tidak dapat diungkapkan. Jika tidak, anak buahnya akan memberi informasi sebelum mereka mencapai kapal pesiar, dan mereka akan membunuh Park Sung-woo dan Miyamoto Masaki. Itu merepotkan. Namun, kebetulan rombongan Park Cheng-woo sedang menuruni tangga saat ini, tangganya agak curam, dan jaraknya sangat berdekatan. Di balik ini Ayuan ada pria lain. Jadi, Adinata menendang pria di belakang Ayuan. Ledakan. Booming. Ah! Adinata menendang pria di belakang Ayuan. Pria itu segera ditendang ke depan dan mendorong keras Ayuan dengan kedua tangannya. Mendorong Ayuan langsung dari sudut tangga ke tangga di sisi lain. Ayuan terbang, kepalanya terbentur tanah, dan jatuh hingga tewas di tangga dengan keras. Jika dia berani menggoda istri dewa, dia hanya akan mati. Adinata menggunakan kekuatannya untuk membunuh binatang ini tetapi masih tidak bisa menahan amarahnya. Dia ingin menggunakan pisau untuk memotong tangan binatang itu. Pada saat ini, sekelompok pria Park Cheng-woo juga panik sesaat. Namun, mereka tidak menemukan atau mencurigai orang lain, tetapi mengunci pembunuh pada pria di belakang Ayuan. "Kenapa kamu membunuh Ayuan? Kenapa kamu tiba-tiba mendorongnya ke bawah?" teriak seorang pria. Pria di belakang Ayuan dengan cepat menjelaskan dengan polos, "Saya tidak melakukannya. Saya tidak mendorongnya. Seseorang di belakang saya menendang saya, jadi saya tidak sengaja menabraknya." Laki-laki itu tidak percaya sama sekali, jadi dia mengambil pistol dan menembak laki-laki itu. "Dasar pengkhianat, beraninya kamu menyerang salah satu anggotamu sendiri." Ledakan. Bunuh dengan satu tembakan. Kemudian, pria itu berkata dengan serius, "Tidak seorang pun boleh main-main lagi. Kirimkan wanita ini kepada tuannya dengan jujur. Jika ada yang berani main-main lagi, saya bahkan tidak akan memberinya waktu untuk menjelaskan." Setelah dua saudara laki-laki meninggal berturut-turut, yang lain menjadi lebih jujur dan tidak lagi berani memandang jelita atau menggodanya. Dan Adinata diam-diam mengikuti di belakang mereka dan naik ke kapal pesiar. Sesampainya di ruang pribadi mewah kapal pesiar, Park Cheng-woo dan Miyamoto Masaki sedang minum anggur merah, merokok cerutu dan bermain kartu. Mereka merasa sangat nyaman dan sama sekali tidak menyadari krisis yang akan terjadi selanjutnya. Keduanya sangat senang melihat jelita dikirim. Park Cheng-woo berdiri, memandang jelita yang cantik, dan memuji. "Lumayan, aku sangat menyukai rokmu." Kemudian, dia bertanya kepada bawahannya. "Saat jelita membawanya ke sini, Adinata tidak menghalangimu, kan?" Bawahannya berkata, "Tidak, bocah itu." Adinata tidak menghentikannya dan biarkan kami membawanya. Park Cheng-woo tersenyum dan berkata, "Pecundang itu, saya pikir dia akan menolak, tetapi dia membiarkan istrinya dikirim ke kamar pribadi saya. Apakah orang ini telah menerima nasibnya?" Miyamoto Masaki bertanya dengan hati-hati. Apakah Adinata mencoba melarikan diri?" Bawahannya terus menjawab, Tidak, dia tidak melarikan diri. Setelah kami pergi, dia tetap di kamar. Seorang saudara sedang mengawasi di luar pintu dan tidak memperhatikan dia keluar." Miyamoto Masaki mengangguk lega. Park Cheng-woo tersenyum dan berkata, "Kakak Miyamoto, jangan buang waktu, kamu mulai duluan. Bukankah kamu selalu menyukai wanita jalang kecil jelita ini?" Miyamoto Masaki dengan rendah hati berkata, Saudara Park adalah yang utama. Saudara Park baru saja dipermalukan oleh Adinataki, dan sekarang dia pasti ingin membalas dendam padanya. Park Cheng-woo benar-benar marah saat memikirkan untuk berlutut di hadapan Adinata barusan. "Baiklah, Adinata, jika kamu membuatku kehilangan muka di depan 7 keluarga besar, aku akan melampiaskan amarahku pada istrimu." Setelah mengatakan itu, Park Cheng-woo berjalan menuju jelita dengan senyum jahat. "Jangan datang." Jelita segera mundur dengan panik. Park Cheng-woo terus berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Hahaha, apakah kamu masih berpura-pura tidak bersalah di hadapanku? Datanglah ke kamar pribadiku. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melawan kami? Terimalah nasibmu. Jalang. Bukan hanya aku ingin bermain denganmu hari ini, aku juga akan bermain dengan Anastasia, Cynthia Yandra, dan Luo Tea di masa depan. Selama itu adalah wanita yang disukai Adinata, aku akan merebutnya." Namun, saat Park Cheng-woo ingin memeluk jelita, dia hanya mendengar suara ledakan. Adinata bersembunyi di kegelapan dan menembak mati Park Cheng-woo. Park Cheng-woo langsung terjatuh. Orang ini telah berulang kali menimbulkan masalah bagi Adinata dan keluarga Brahma. Dia seharusnya sudah mati ratusan kali. Ya Tuhan!
Miyamoto Masaki tiba-tiba panik. Tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali mereka. Bagaimana bisa seseorang tiba-tiba menembak Park Cheng-woo? Sialan, Adinata ada di sini. Dia mengenakan jubah tembus pandang. Seseorang di sini. Seseorang di sini. Lindungi aku. Miyamoto Masaki segera menyadari bahwa Adinata ada di kamar saat ini. Setelah Adinata menembak Park Cheng-woo sampai mati, dia langsung mengincar Miyamoto Masaki. Namun, orang ini terlalu defensif dan cepat bersembunyi di pojok, sementara anak buahnya dengan cepat menyerbu masuk dan membentuk lingkaran di sekelilingnya untuk melindunginya. Tembakan senapan mesin, tembak seluruh ruangan, jangan lewatkan satu sudut pun. Miyamoto Masaki memerintahkan bawahannya. Brengsek! Adinata tahu bahwa dia harus pergi. Jika dia tidak pergi, dia dan Jelita akan mati dalam tembakan acak dari anak buah Miyamoto Masaki. Berjalan! Adinata dengan cepat mengambil Jelita yang bersembunyi di sudut dan membiarkannya bersembunyi di jubah tembus pandang. Jelita sempat merasa bahagia saat digendong oleh Adinata. Adegan barusan adalah sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia merasa seperti sedang syuting film. Jelita melingkarkan tangannya erat-erat di leher Adinata dan bertanya, suamiku, jika kamu membunuh pria bernama Peu itu seperti ini, apakah dia dari 6 atau 7 keluarga besar? Apakah dia akan menimbulkan masalah bagimu? Saat Adinata keluar dari kapal pesiar, dia menjawab, tsunami akan segera datang. Jika mereka semua mati dalam tsunami ini, tidak akan ada yang tahu bahwa akulah yang melakukannya. Kita harus cepat sekarang. Ayo pergi. Kalau tidak, kita akan menderita juga. Jelita sangat bingung. Suamiku, kamu selalu bilang tsunami akan datang, tapi di mana tsunaminya? Kenapa aku tidak melihatnya? Adinata tidak mau menjawab pertanyaan bodohnya. Setelah keluar dari kapal pesiar, dia segera memanggil UFO yang tidak terlihat, masuk bersama Jelita, dan segera pergi dari sini. Saat ini, di kamar pribadi mewah di kapal pesiar. Tarik. Anak buah Miyamoto Masaki masih terus menembak, dan mereka tidak tahu berapa banyak peluru yang telah mereka gunakan, dan setiap peluru adalah tanda ketakutan bagi Adinata. Tuan, setiap sudut ruangan telah dipukuli. Jika Adinata masih di ruangan ini, dia pasti akan dipukuli hingga diayak. Anak buah Miyamoto Masaki melaporkan. Miyamoto Masaki kemudian berdiri dengan lega, mendatangi Park Cheng-woo, dan berteriak, Saudara Park, apa kabar? Park Cheng-woo sedang sekarat saat ini, tapi dia masih bernapas. Miyamoto Masaki tersenyum, untungnya, suntikan ini tidak berakibat fatal. Selama kamu belum mati, dengan metode medis dari 8 keluarga besar kita, kamu akan segera sembuh. Ayo pergi, Saudara Peu, aku akan segera mengirimmu. Kamu pergi berobat, dan ketika kamu sembuh, kita akan membunuh binatang kecil Adinata ini bersama-sama. Namun, saat Miyamoto Masaki ingin membawa Park Cheng-woo pergi, dia tiba-tiba merasakan kapal pesiarnya bergetar sangat keras. Bab 732. Tsunami akan datang. Miyamoto Masaki tampak panik. Apa yang terjadi? Mengapa kapalnya bergetar? Apakah Adinata, bajingan itu, memukul kita? Segera periksa. Ya. Orang-orang itu keluar ruangan, keluar dari kapal pesiar, memandangi laut di kejauhan, dan kaki mereka gemetar ketakutan. Dia hampir merangkak dan kembali ke Miyamoto Masaki lagi. Kenapa kamu begitu takut? Orang apa yang Adinata gunakan untuk menyerang kita? Orang ini benar-benar kuat. Aku sudah bisa mencium aura teror. Saat ini, ketakutan Miyamoto Masaki terhadap Adinata mencapai puncak tertingginya. Bawahan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan Adinata, tapi, ada apa? Miyamoto Masaki menjadi cemas. Karena tidak tahan lagi, saya berlari keluar untuk melihatnya. Saya melihat lebih dari 10 meter air laut bergulung dari laut di kejauhan, seperti monster laut besar, menyerang di sini. Aduh, sialan, ini tsunami sialan. Sebagai penduduk asli pulau, Miyamoto Masaki sangat akrab dengan hal-hal seperti gempa bumi dan tsunami. Semua penduduk pulau, karena sudah lama tinggal di tempat yang sering terjadi gempa dan tsunami, memiliki pemahaman yang hangat tentang kehidupan. Orang-orang dari negara lain memiliki perbedaan. Dilihat, mereka selalu berpikir bahwa suatu saat mereka akan mati jika terjadi gempa bumi atau tsunami, sehingga mereka memiliki ketakutan alami terhadap bencana alam tersebut sejak kecil. Miyamoto Masaki tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Park Cheng-woo, dan berteriak keras. Suruh seseorang untuk membawa pesawat itu, cepat, pergi dari sini. Namun tsunami terjadi sangat cepat, dan sebelum anak buahnya sempat bergerak, tsunami sudah melanda. Seluruh kapal pesiar itu seperti selembar kertas atau mainan di depan tsunami, langsung terbalik oleh tsunami. Adinata menyaksikan semua ini dari kejauhan di atas UFO, merasa bersemangat, kejahatan akan dihukum. Sekarang, keduanya akan mati di sini. Jelita juga berkata, kamu pantas mendapatkannya. Kita akan menikah hari ini, dan 2 orang jahat ini ingin merampok istri orang lain. Sungguh buruk. Suamiku, kamu benar sekali. Kejahatan akan mendapat balasannya, dan kebaikan akan mendapat balasannya. Laporkan,
Pria kulit putih bernama Clay George itu tidak melakukan hal buruk seperti itu padaku. Jadi tidak terjadi apa padanya. Dan dia bahkan lebih tampan dari mereka berdua. Jelita sebenarnya memuji Clay George. Jika Clay George tidak muncul hari ini, hanya berdasarkan kesan sebelumnya terhadap keluarga mereka, Adinata tidak akan keberatan jika ada yang memujinya. Lagi pula, Clay George memang salah satu pria terkaya dan tampan di dunia. Bahkan sosok setingkat dewi seperti Nyonya Ji Park Eun-ah berinisiatif mengajaknya menari. Tidak mengherankan jika Jelita mengaguminya. Namun, Clay George datang ke sini hari ini tanpa niat baik, seperti Park Sung-woo dan Miyamoto Masaki, mereka semua datang untuk melihat lelucon Adinata. Adinata berkata, Jelita, jangan berpikir Clay George tampan dan belum menyentuhmu. Dia orang baik. Dia tidak menyentuhmu dengan Park Cheng-yu dan Miyamoto Masaki karena dia tidak menyukaimu. Mungkin kamu mengira kamu cantik, tapi itu hanya di mata pria Asia. Di mata orang kulit putih dan kulit hitam, kamu bahkan tidak termasuk dalam 10.000 wanita cantik teratas. Jelita tidak menganggap perkataan Adinata terlalu berlebihan. Setelah tinggal di kastil Inggris selama beberapa waktu, dia juga berhubungan dengan banyak pria kulit putih, dan dia menemukan bahwa dia memang tidak terlalu tertarik pada mereka. Jika Jelita ingin menarik perhatian pria asing, dia harus menambah berat badan setidaknya 20 pon dan pergi ke gym setiap hari untuk membentuk bentuk tubuhnya. Rambutnya bisa diwarnai, namun meski begitu, mata safir indah dari kecantikan asing itu tidak bisa dibandingkan dengan mata Jelita. Jelita berkata, suamiku, tsunami akan segera datang. Ayo kabur dari sini. Adinata mengangguk dan mulai terbang lebih cepat. Tapi saya tidak menyangka hanya 20 menit kemudian. Keluarga Park dan keluarga Miyamoto akan mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan keluarga masing-masing ke sini untuk menyelamatkan orang-orang. Kedelapan keluarga besar tersebut tidak terbatas pada negaranya masing-masing. Mereka memiliki personel di berbagai negara dan wilayah. Namun, saat ini, tsunami telah melanda seluruh pulau, dan operasi pencarian dan penyelamatan sangat sulit dilakukan. Saat ini, Adinata telah terbang ke India dan hendak mendekati negara Tiongkok. Adinata menduga keluarga Peu dan keluarga Miyamoto akan menyerang Adinata dan keluarganya begitu mereka mengetahui kematian Park Cheng-yu dan Miyamoto Masaki. Jadi Adinata segera menelepon Cynthia Yandra dan Anastasia. Setelah Cynthia Yandra menjawab telepon, dia langsung berkata, suamiku, aku mendengar tentang tsunami di Maladewa. Apakah kamu baik-baik saja? Adinata menjawab, tidak apa-apa, aku sudah terbang. Ngomong-ngomong, kamu dan Anastasia segera mencari tempat untuk bersembunyi. Aku khawatir orang-orang dari 6 keluarga besar akan membunuhmu. Cynthia Yandra, apa yang terjadi? Adinata berkata, saya membunuh Park Cheng-woo dan Miyamoto Masaki. Cynthia Yandra tampak terkejut. Dia Tuhan, suamiku, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya, saya pikir Anda akan menanggungnya secara diam-diam dan mencari peluang sebelum menolak. Adinata menghela nafas, berencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Kedua binatang kecil ini bersikeras mempermalukanku di pesta pernikahan dan tidur dengan Jelita. Aku harus melakukan ini. Ngomong-ngomong, di mana Anastasia? Cynthia Yandra ragu-ragu dan berkata, baiklah, saya akan mencarinya juga. Adinata terkejut, apa maksudmu kamu mencarinya juga? Cynthia Yandra tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya sekarang. Jadi dia berkata dengan jujur, suamiku, sebenarnya, saudari Anastasia telah dibawa pergi oleh Han Xiaozong. Kami telah mencari keberadaannya selama beberapa waktu. Apa? Anastasia ditangkap oleh Han Xiaozong. Adinata langsung panik. Wanita yang paling dicintainya sebenarnya ada di tangan iblis Han Xiaozong itu. Cynthia Yandra tahu bahwa Adinata khawatir, dan dengan cepat menghiburnya. Suamiku, jangan khawatir. Sejauh yang kami tahu, Han Xiaozong membawa Anastasia pergi untuk memerasmu di masa depan, dan dia tidak akan menyakitinya. Kami semua percaya bahwa saudari Anastasia akan baik-baik saja. Adinata bertanya, kapan Anastasia dibawa pergi olehnya? Cynthia Yandra berkata, pada hari kamu mengalami koma. Adinata memikirkannya dan menyadari bahwa pada hari itu, dia disuntik dengan sesuatu yang tidak diketahui, yang menyebabkan dia koma selama setengah bulan, dan kemampuan prediksinya juga meningkat secara kualitatif. Saya mengerti. Ternyata Han Xiaozong yang menyuntik saya dengan obat-obatan hari itu. Adinata akhirnya mengerti mengapa dia bisa meramalkan masa depan tanpa bermimpi begitu dia bangun. Hal ini pasti dilakukan oleh Han Xiaozong, karena Han Xiaozong selalu ingin Adinata membantunya menyelesaikan operasi penggantian otak. Ketika dia membantu Adinata, dia sebenarnya membantu dirinya sendiri, dan membawa pergi Anastasia hanya untuk memberinya perlindungan. HMPH, aku memaafkannya karena tidak berani melakukan apapun pada Anastasia. Adinata tahu bahwa Han Xiaozong mengetahui identitas aslinya dan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memprediksi. Oleh karena itu, Han Xiaozong tidak akan pernah berani memukul Anastasia. Jika tidak, Adinata lebih baik mati daripada membantunya. Adinata berkata, oke, aku mengerti. Cynthia, kamu bisa menyembunyikan dirimu dulu. Aku akan mencari solusi untuk masalah Anastasia, jadi jangan mengambil risiko sendiri.
Begitu dia menutup telepon dan Adinata hendak menelepon orang tuanya lagi, Jelita datang sambil bergosip dan berkata, suamiku, apakah Anastasia dibawa pergi? Oh, dia sangat cantik dan dibawa pergi oleh pria lain, maka reputasimu harus dipertaruhkan. Suamiku, ketika kamu mendapatkannya kembali, kamu harus menceraikannya. Dia tidak layak lagi untukmu. Bab 733. Orang tua ditangkap. Diam. Adinata berteriak pada Jelita. Jika Jelita tidak mendengarkan kata-kata Park Cheng-yu di pesta pernikahan, Adinata akan menamparnya lagi. Adinata tidak akan pernah memukul seorang wanita, dan menurutnya perilaku seperti itu tidak baik. Tetapi apa yang dikatakan Jelita, wanita ini benar-benar pantas untuk dipukuli. Adinata memandang Jelita dan berkata, dengarkan aku dengan jelas. Han Xiaozong menangkap Anastasia untuk memerasku agar melakukan sesuatu untuknya di masa depan. Dia tahu emosiku, jadi dia tidak akan pernah berani menyentuh Anastasia. Kamu jangan memikirkan hal-hal berantakan itu, Anastasia tidak akan sepertimu. Bagaimana dengan Cynthia Yandra? Jelita bertanya. Adinata berkata dengan keras, Cynthia Yandra tidak bisa melakukannya lebih jauh lagi. Jelita menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, aku juga tidak akan. Adinata memutar matanya ke arah orang lain dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Jadi dia segera menelepon ibunya. Namun, tanpa diduga, Tian Brahmalah yang menjawab panggilan tersebut. Tian Brahma panik dan berkata, Adinata, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Keluarga PU baru saja membawa semua orang tua mereka pergi. Apa katamu? Adinata juga kaget. Dia tidak menyangka keluarga PU begitu cepat. Tian Brahma Dao, orang-orang dari keluarga PU, izinkan saya memberitahu Anda untuk segera datang ke kota Huaguo yang dalam. Jika Anda tidak berani datang, orang tua Anda akan mati. Adinata, meskipun kami dibesarkan oleh kakek kami dan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang tua kami, mereka adalah orang tua kandung kami. Jika Anda hanya peduli untuk melarikan diri dan bersenang-senang dengan ketiga istri Anda, jika Anda mengabaikan Anda keselamatan orang tua, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Adinata berkata dengan marah, saya akan pergi ke sana sekarang, kirimkan saya alamatnya. Adinata tahu bahwa kali ini akan ada nasib buruk, tetapi dia adalah dewa, dan dia tidak akan berani melewati gunung pedang atau lautan api. Setelah menutup telepon, Jelita dengan cepat bertanya, suamiku, kamu mau pergi kemana? Adinata berkata dengan serius, Cina, kota yang dalam. Jelita meraih lengan Adinata dan berkata, jangan pergi, suamiku, orang-orang dari 6 keluarga besar akan membunuhmu. Jika kamu mati, aku akan menjadi janda. Jika kamu bersedia melihatku tanpa suami, apakah anak itu tidak punya ayah? Adinata memandang Jelita dan berkata, jika kamu masih memiliki 1 atau 2 miliar di kartu bankmu, yang cukup bagimu untuk menemukan beberapa daging segar selama sisa hidupmu. Jelita berkata dengan marah, Adinata, aku tidak menyangka kamu masih melihatku seperti ini sekarang. Nah, kamu akan mati, kan? Aku akan pergi bersamamu. Paling buruk, aku akan mati bersamamu. Pokoknya, aku tidak mau jika kamu pergi. Hiduplah. Gila. Adinata membuang Jelita. Tapi Jelita mengganggu Adinata seperti plester kulit anjing. Adinata bertanya, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Jelita berkata, saya takut, tetapi saya yakin suami saya akan melindungi dirinya dan keluarganya. Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak boleh berperang tanpa kepastian. Saya percaya bahwa suami saya berani dan banyak akal. Jikawan. Adinata tersenyum, langkah baiknya jika kamu begitu pintar 3 tahun lalu. Jelita telah menyadari bahwa hanya dengan percaya pada Adinata dia dapat memperoleh kebahagiaan dan kehidupan terbaik. Orang yang tidak percaya pada kemampuan Adinata semuanya akan mati dengan buruk. Sangat disayangkan orang-orang vulgar seperti Jelita telah memahami kebenarannya, dan orang-orang dari 6 keluarga besar yang mengaku bangsawan belum memahaminya. Mereka masih melakukan hal bodoh yang sama seperti yang dilakukan Jelita sebelumnya, memprovokasi Adinata lagi dan lagi. Dan konsekuensinya dapat diperkirakan secara alami. Saat ini, Huaguo, Jixi, sebuah desa pegunungan yang tidak dikenal. Han Xiaozong berteriak dengan gila-gilaan di rumah bobrok itu. Sialan, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa 2 idiot Park Cheng-yu dan Miyamoto Masaki ini ingin memprovokasi Adinata? Mengapa kamu ingin main-main dengan istri orang lain? Kedua idiot ini. Saat ini, Han Xiaozong sudah mengetahui masalah ini. Meskipun dia berada di tempat terpencil ini, dia memiliki orang-orang di seluruh dunia dan bahkan keluarga besar, dan dia memiliki banyak mata-mata. Kapanpun sesuatu terjadi pada 8 keluarga besar, dia akan mengetahuinya. Anastasia telah berganti pakaian dari linen kasar, yang terlihat seperti pakaian yang dikenakan wanita pedesaan, tetapi temperamennya sangat baik sehingga siapapun dapat mengatakan bahwa dia tidak mungkin tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Anastasia sedikit takut dan menjaga jarak dari Han Xiaozong, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Han, apa yang terjadi? Han Xiaozong menarik wajahnya yang ketakutan dan menghela nafas. Hei, saya baru saja mendapat kabar bahwa ada tsunami di Maladewa. Park Cheng-yu meninggal dan Miyamoto Masaki terluka parah.
Saya dengar Adinata lah yang melakukannya. Sekarang, 7 keluarga besar telah berkumpul di dalam kota Huaguo. Keluarga Peu dan keluarga Miyamoto akan mengeksekusi Adinata di sini. Apa? Anastasia datang dengan cepat. Ya, apakah mereka akan membunuh Adinata? Tuan Han, tolong selamatkan suamiku secepatnya. Jika suamiku dibunuh oleh mereka, tidak ada yang akan melakukan operasi penggantian otak untukmu. Han Xiaozong bertanya-tanya. Iya, saya juga khawatir tentang ini. Adinata tidak bisa mati. Jangan khawatir, saya memiliki hubungan yang baik dengan Peu Shijun, kepala keluarga Peu. Saya akan segera meneleponnya. Segera untuk membahas masalah ini, Yihal. Han Xiaozong segera menghubungi nomor telepon Peu Shijun. Tuan Han, ada apa? Suara Peu Shijun serak. Jelas dia baru saja menangis. Han Xiaozong berkata, saya mendengar bahwa putra Anda Park Cheng-yu sayangnya meninggal dalam tsunami. Bencana tsunami macam apa? Cheng-yu dibunuh oleh bajingan Adinata ini. Dia dibunuh oleh Adinata. Park Seok-jun menjadi bersemangat. Han Xiaozong berhenti dan berkata, Tuan Peu, saya mengerti perasaan Anda, tapi anak ini Adinata belum bisa dibunuh. Peu Shijun segera berkata, kenapa kamu tidak bisa membunuhnya? Jika binatang buas ini membunuh anakku, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Tuan Han, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Tidak peduli betapa berharganya dia bagimu singkatnya. Dia membunuh anakku dan aku harus membiarkannya mati hari ini. Setelah mengatakan itu, Park Seok-jun menutup telepon. Hei sialan. Bagaimana? Anastasia bertanya dengan cepat. Han Xiaozong menggelengkan kepalanya. Tidak. Orang tua Peu Shijun ini sangat marah sekarang karena dia harus membunuh Adinata untuk membalas dendam. Dengan kekuatan keluarga Peu saat ini, jika dia ingin membunuh Adinata, Adinata tidak bisa bersembunyi. Sama sekali. Dan sekarang keluarga Peu telah menangkap orang tua Adinata. Mustahil bagi Adinata untuk bersembunyi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Mata Anastasia langsung berkaca-kaca. Tuan Han, tolong, pikirkan cara untuk menyelamatkan Adinata. Apakah kamu tidak pandai memanipulasi orang lain? Kendalikan Peu Shijun dan cegah dia membunuh Adinata. Oke. Han Xiaozong menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menganggapku terlalu tinggi. Bagaimana rubah tua Peu Shijun itu bisa begitu mudah dikendalikan? Namun, kita bisa mengendalikan orang lain. Han Xiaozong tiba-tiba melihat Anastasia dari atas ke bawah. Anastasia mundur lagi dan lagi sampai tidak ada cara untuk mundur, dan dia terjatuh di atas tumpukan kayu bakar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Jika kamu berani main-main, aku akan menggigit lidahku dan segera bunuh diri. Anastasia bertanya-tanya, apakah karena Han Xiaozong tahu bahwa Adinata akan segera mati, jadi dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya dan bisa menduduki Anastasia? Bagaimanapun, alasan untuk tidak menyentuhnya sebelumnya adalah untuk bekerja sama dengan Adinata di masa depan. Tapi sekarang, alasan ini sudah tidak ada lagi. Bab 734. Anastasia mengendalikan Park Eun-ah. Han Xiaozong berkata dengan cepat, Nyonya Brahma, Anda salah paham. Saya jelas tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Saya pikir meskipun Park Shijun tidak dapat dikendalikan, kita dapat mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Saya ingat dia memiliki seorang putri bernama Park-nya. Tampaknya dia cukup mudah untuk dihadapi. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin mempelajari ilmu sihir dalam mengendalikan orang seperti kita? Sekarang adalah kesempatan untuk mencobanya. Mendengar ini, mata Anastasia berbinar. Dia sangat ingin mencobanya, seperti Han Xiaozong dan istrinya, yang mengendalikan orang lain dari jarak jauh. Anastasia berkata dengan penuh semangat, benarkah? Saya bersedia mencobanya. Jadi, apakah kita akan menemukan Park-nya sekarang? Han Xiaozong berkata, tidak perlu. Saya memiliki seseorang yang diatur oleh keluarga Peu. Saya hanya perlu seseorang menggantungkan aksesoris di tubuhnya. Anda dapat mengontrolnya dari jarak jauh dari sini. Nyonya Brahma, bersiaplah. Ini menghabiskan banyak energi mental. Kota Shenzhen, lantai paling atas gedung pusat keuangan. Seluruh bangunan sebenarnya telah ditempati oleh keluarga Peu. Orang-orang yang dapat muncul di gedung ini saat ini semuanya adalah anggota keluarga tersembunyi. Saat ini, Park Eun-ah sedang merokok di kamar mandi lantai paling atas yang tingginya lebih dari 500 meter. Dia mengenakan jas hitam, dengan wajah sedih dan ekspresi sedih di wajahnya. Panggilan. Park Eun-ah mengembuskan asap, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas di depan cermin yang bersih. Dia baru saja tiba di sini bersama ayah dan kakak laki-lakinya dan melihat jenazah adik laki-lakinya Park Sung-woo. Dan dia mendapat kabar bahwa orang yang membunuh kakaknya adalah Adinata. Yang satu adalah kerabatnya, dan yang satu lagi adalah laki-laki yang punya cerita dengannya. Kenapa? Kenapa menjadi seperti ini? Adinata, tahukah kamu? Aku benar-benar berpikir untuk membiarkanmu menjadi laki-lakiku, meskipun setelah aku mengetahui pengalaman hidupmu, itu sama sekali tidak mungkin bagi kami. Ya, tapi aku tidak mau untuk menjadi musuhmu juga. Aku tahu aku tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya atas apa yang terjadi hari ini. Park Cheng-yu telah memaksamu.
Tidak ada orang berdarah yang bisa menanggung penghinaan seperti ini. Tapi, hari ini ayah ingin membunuhmu, dan aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Aku hanya bisa melihatmu mati. Berbicara tentang ini, PU-nya tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dia benci nasib karena memperlakukannya seperti ini. Setelah mencari selama bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan pria yang layak untuknya. Tapi sekarang, tapi aku hanya bisa mengawasinya mati. Dan ayahnya lah yang membunuh pria itu. Saat Park-nya sedang merasa sedih, seorang pengawal berjas muncul di belakang Park-nya. Park-nya tiba-tiba menyadari di cermin bahwa ada seseorang di belakangnya. Dia segera membuang ekspresi sedihnya dan memarahi. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apa terjadi sesuatu? Apakah Adinata ada di sini? Ini toilet wanita. Jika itu bukan sesuatu yang penting, pengawalnya mungkin tidak akan masuk. Pengawal ini berkulit gelap dan bermata licik, yang jelas berbeda dengan pengawal keluarga PU lainnya. Tentu saja dia adalah orang yang ditempatkan Han Xiaozong di keluarga PU. Pengawal itu berkata, Nyonya, Adinata ada di sini dan ingin bertemu dengan Anda secara langsung. Ketika PU-nya mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dan dia menjadi bingung. Dia ingin bertemu denganku. Sial, sungguh tidak adil. Apa yang bisa dia lakukan jika dia melihatku? Mungkinkah saat ini, dia ingin mengatakan bahwa dia ingin bertemu denganku? Apakah kamu mencintaiku? Bodoh sekali. Dia membunuh saudaraku. Bagaimana aku bisa memohon padanya? PU-nya sangat tidak berdaya dan mengangkat langkahnya untuk keluar. Bentak. Begitu Park Eunah mulai, pengawal itu berada di belakangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Tuan Han benar. Kesadaran wanita ini akan tindakan pencegahan sangat rendah. Dia hanya mengatakan bahwa Adinata ada di sini dan dia menjadi sangat panik. Haha. Pengawal tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dan segera memasangkan aksesoris kuno yang dapat mengendalikan orang tersebut pada tubuh Park-nya, lalu berjalan keluar dan kembali berjaga di depan pintu. Saat ini, sebuah desa di Jixi. Han Xiaozong sangat gembira. Sinyalnya ada. Sinyalnya ada. Ayo, nyalakan perangkat ini, dan Anda dapat mengontrol Park-nya dari jarak jauh. Anastasia memakai instrumen tersebut dan menemukan proyeksi holografik tiba-tiba muncul di depan matanya. Ternyata aksesoris tersebut memiliki kamera mikro yang dapat melihat apa yang terjadi di sana dari jarak jauh. Anastasia berkata, saya bisa melihatnya, tapi bagaimana cara mengendalikan tubuh Park-nya? Membuatnya bangkit dari tanah? Membuatnya bicara? Han Xiaozong berkata, ini melibatkan metode yang tidak diwariskan dari keluarga Han kami. Saya bisa mengajari Anda sekarang, tapi saya membutuhkan setetes darah Anda. 10 menit kemudian, di toilet wanita di lantai atas pusat keuangan Shenzhen, Park-nya perlahan berdiri dari tanah dan memandang dirinya di cermin dengan ekspresi heran. Park Eunah ini benar-benar cantik. Park Eunah memuji dirinya sendiri secara narsis. Saat ini, Park Eunah bukan lagi Park Eunah yang asli, melainkan Anastasia. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kenikmatan mengendalikan orang lain, meski remote control, seolah-olah dia benar-benar merasuki orang lain. Kali ini, Han Xiaozong yang berada di Jixi berkata dari samping, Hei, tentu saja Park-nya cantik, suamimu juga sangat terobsesi dengannya, dan suamimu mengejarnya, apakah kamu cemburu? Benarkah? Jika kamu cemburu, kamu bisa memotong wajahnya dengan pisau. Saya yakin setelah Park Eunah menjadi jelek, suamimu tidak akan tertarik lagi padanya. Park-nya mengerutkan kening dan berkata, saya tidak akan melakukan hal seperti yang Anda dan istri Anda lakukan setelah menempati tubuh orang lain. Saya tidak akan pernah menyakiti tubuh Nona Park-nya. Han Xiaozong terkekeh dan berkata, terserah Anda, Nyonya Brahma, PU-nya dan suami Anda pernah menjalin hubungan sebelumnya. Semua orang di 8 keluarga besar tahu tentang masalah ini. Anda akan berperan sebagai PU-nya nanti. Cobalah untuk menghentikan Park Seok-jeon dari membunuh Adinata sebanyak mungkin. Ya, Anastasia mengangguk, bersiap sedikit, lalu berjalan keluar. Begitu mereka sampai di pintu kamar mandi, pengawal yang baru saja membuat PU-nya pingsan membungkuk hormat. Anastasia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dia datang langsung ke aula saat ini. Orang-orang dari keluarga PU, keluarga Miyamoto, keluarga George, dan keluarga Brahma semuanya ada di sana. Park Seok-jeon sedang berjongkok di tanah, memegangi tubuh dingin Park Seong-woo sambil menangis. Kita harus membunuh binatang buas itu, Adinata. Jika kita tidak tiba tepat waktu, bahkan anakku pun akan mati dalam tsunami sialan itu. Miyamoto Kurasuke juga marah. Anastasia sedikit gugup menghadapi situasi ini adalah pertama kalinya dia merasuki orang lain, dan dia takut jika dia melakukan kesalahan, rahasianya akan terbongkar. Namun, bagi Adinata dan suami tercintanya, dia harus berani. Anastasia mengumpulkan keberanian, mendatangi PU Shijun, dan berseru, ayah. Begitu dia membuka mulutnya, Han Xiaozong, yang juga berada di rumah desa, berteriak dengan cemas. Nona tertua, kamu berkebangsaan Han sekarang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika kamu melakukan ini, kamu menang bahkan tidak perlu waktu sebentar.
Lalu kamu akan melihat bahwa kamu adalah putri palsu. Bab 735. Nyonya, memohon pada Adinata. Anastasia juga panik. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan orang lain. Dia tidak siap untuk banyak hal dan tidak memikirkannya dengan matang. Namun Anastasia berasal dari Tiongkok dan hanya bisa berbicara bahasa Inggris dan tidak tahu bahasa orang Han. Han Xiaozong berada di halaman yang sama dengan Anastasia sekarang. Dia tahu bahwa situasi ini sangat berbahaya dan tidak ingin membuatnya gugup, jadi dia menghiburnya dan berkata, "Tidak apa-apa. Jangan panik. Begitulah ayah disebut dalam bahasa Korea adalah Abba." Pengucapannya mirip dengan yang kamu panggil ayah tadi. Park Seok-jun tidak bisa mengenalinya. Dan sekarang ada keluarga lain yang hadir. 8 keluarga besar kami semuanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris, jadi Anda bisa berbicara bahasa Inggris saja. Anastasia mengangguk. Namun, ketika dia hendak berbicara dengan Peu Shijun lagi, salah satu bawahannya tiba-tiba berkata, Tuan, Adinata ada di sini. Kamu Adinata ada di sini." Anastasia segera melihat keluar pintu. Saya melihat Adinata dan Jelita berjalan ke aula bergandengan tangan. Jelita sebenarnya datang ke sini juga? Apa dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang? Apakah dia datang ke sini untuk mati? Anastasia tidak pernah menyangka Jelita masih bisa berada di sisi Adinata saat ini. Tentu saja, jika itu dia atau Cintia Yandra, mereka pasti akan tinggal bersama Adinata saat ini dan tidak pergi. "Ah, Adinata, kamu binatang buas, bunuh anakku, aku akan mengirimmu ke neraka." Peu Shijun berdiri dengan marah, mengambil pistolnya, dan berjalan menuju Adinata. Pada saat yang sama, Miyamoto Kurasuke melakukan hal yang sama. Dia menghunus pedang samurai dan berteriak pada Adinata, "Jika kamu hampir membunuh anakku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Kedua pria parubaya itu sangat marah. Tetapi ketika Adinata menghadapi situasi ini, dia tidak panik atau bahkan berkedip, karena ketika dia masuk sekarang, dia meramalkan bahwa dia tidak akan mati di sini. Benar saja, Anastasia menggunakan identitas Park-nya untuk berdiri di depan Park Seok-jun dan mencegah Park Seok-jun membunuh Adinata. "Ayah, tidak." Park Seok-jun memandang Park Eun-ah dengan marah dan berkata dengan marah, Apakah kamu gila? Kamu berani menghentikanku saat ini? Cheng Yu dibunuh oleh Adinata. Kamu harus membunuh Adinata sendiri. Apakah kamu masih mau untuk memohon padanya?" Han Xiaozong mengingatkan dari samping. Saat ini, jangan memohon secara langsung. Katakan saja ada keluarga lain yang hadir, dan Anda harus mendengarkan pendapat keluarga lain. Peu Shijun sangat takut pada keluarga Ross dan George keluarga. Anastasia mengikuti pengingat Han Xiaozong dan menjawab di aula. Ayah, jangan terlalu bersemangat dulu. Haruskah kita mendengarkan pendapat keluarga lain? Saat ini, baik keluarga Ross maupun keluarga Eropa tidak ada di sini. Hanya Miss George yang ada di sini. Peu Shijun melirik Nona George dan mendengus dingin. Putraku sudah mati. Meskipun Presiden Ross ada di sini, aku tidak perlu meminta pendapat siapapun. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membalaskan dendam putraku. Miyamoto Kurasuke juga berkata dengan lantang. Itu benar. Miss George, saya tahu Anda selalu membela anak ini Adinata. Untuk urusan hari ini, awalnya Anda dan Presiden Ross tidak harus datang, tetapi Anda datang ke sini. Jika Anda memohon belas kasihan atas namanya, maka saya minta maaf. Baik Tuan Park maupun saya tidak akan setuju. Nona George juga memahami rasa sakit mereka karena kehilangan seorang anak dan berkata perlahan. Tuan Park, Tuan Miyamoto, ini adalah dendam pribadi Anda. Saya tidak boleh ikut campur, tetapi karena Adinata ada di sini, saya rasa saya sudah membuat semua persiapannya. Mengapa tidak mendengarkan apa yang dia katakan terlebih dahulu? Lagi pula, tidak ada di antara kita yang tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jelita berkata saat ini, Bibi George benar. Kamu tidak tahu apa-apa, jadi kamu hanya mengatakan bahwa suamiku membunuh seseorang. Mengapa menurutmu begitu? Adinata juga mulai menjelaskan, saya tidak membunuh Park Sungu, saya juga tidak membunuh Miyamoto Masaki. Kematian mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Park Seok-jun berteriak, kamu kentut? Miyamoto Masaki belum mati. Dia terluka parah dan lemah sekarang, tetapi dia masih bisa berbicara. Dia baru saja berada di ranjang rumah sakit, dan dia dengan jelas mengatakan bahwa kamulah yang membunuh anakku. Maaf, di mana putramu dibunuh? Adinata bertanya. Anda menembaknya di ruang pribadi kapal pesiar. Akibatnya, ketika tsunami datang, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan kehilangan kesempatan terbaik untuk berobat. Jawab Park Seok-jun. Adinata berkata, jikalau begitu tolong berikan bukti bahwa saya pergi ke kapal pesiar. Saya tidak pernah pergi ke kapal pesiar. Bagaimana saya bisa menembaknya? Jika Miyamoto Masaki melihat saya menembak Park Sungu di kapal pesiar, saya bersedia untuk menghadapinya. Anda? Park Seok-jun juga menanyakan pertanyaan ini ketika dia bertanya kepada Miyamoto Masaki barusan, menanyakan apakah dia melihat Adinata menembak Park Sungu dengan matanya sendiri. Tapi Miyamoto Masaki menggelengkan kepalanya. Anastasia juga dengan cepat menyela. Ayah, kematian Cheng Yu mungkin tidak ada hubungannya dengan Adinata. Ketika Adinata mendengar ini, dia menatap Nyonya dengan heran.
Dia tidak menyangka Nyonya akan berbicara mewakilinya saat ini. Pada saat ini, Adinata dan Anastasia saling memandang. Saat mereka saling memandang, Adinata merasa seperti tersengat listrik. Dia merasakan cinta dari pihak lain. Nyonya, terakhir kali mereka bertemu, di pesta dansa, istrinya beberapa kali menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak mungkin lagi bagi mereka berdua. Tetapi sekarang, tampaknya ada sesuatu yang berbalik. Bentak. Park Seok-jun menampar wajah Park Eun-ah dan berkata dengan marah. Seperti yang diharapkan, kamu masih memikirkan hubungan lama dengan bocah ini. Saat ini, kamu masih berbicara mewakili dia. Hal baik apa yang dia miliki? Membuatmu sangat terobsesi. Clay George paling suka menonton kegembiraan dan berkata sambil tersenyum. Paman Park, bukankah kamu selalu ingin tahu siapa ayah kandung putri Nona Parknya? Mungkin Adinata. Pu Shijun segera menjadi marah. Omong kosong. Cucu perempuan saya sudah berusia 15 tahun. 16 tahun yang lalu, Adinata masih anak kecil yang tidak kompeten. Jika Anda membiarkannya melahirkannya, apakah dia akan bisa melahirkan? Jika Anda berkata jadi, tidak apa-apa. Itu akan sangat memalukan bagi putriku. Nona George juga memandang Clay George dan bertanya, jangan bicara omong kosong. Belakangan, Ibu George berkata, putra saya juga pergi ke Maladewa untuk menghadiri pernikahan hari ini dan menghabiskan waktu lama bersama kedua tuan muda itu. Sebaiknya saya membiarkan putra saya membicarakan masalah ini. Clay George berkata, setelah menghadiri pernikahan Adinata, Park Cheng-yu sangat tidak senang karena dia dipermalukan oleh Adinata dan bersikeras untuk bermain-main dengan istrinya. Jadi, Adinata mengajukan permintaan, mengatakan bahwa dia harus memiliki kamar pengantin dengan jelita pertama, lalu kirim jelita ke kapal pesiar. Nona George tiba-tiba menyela. Tunggu sebentar, siapa yang menyarankan untuk naik kapal pesiar? Clay George memandang Adinata. Ini Adinata. Miyamoto Kurasuke berteriak. Benar saja, inilah pelakunya. Kapal pesiar itu berada di laut dan tersapu tsunami. Peluang penyelamatan dan kelangsungan hidup sangat kecil. Akan jauh lebih baik jika berada di dalam rumah. Nona George memandang Adinata dengan heran dan bertanya, Adinata, mengapa Anda menyarankan agar mereka menunggu Anda di kapal pesiar? Tahukah Anda pada saat itu bahwa sesuatu akan terjadi selanjutnya di Maladewa? Tsunami besar?